Ya baik, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk seluruh pendengar dan juga subscriber channel YouTube Radio PRFM. Bersama saya Mang Ewok, tentunya dalam catatan Mang Ewok, tentunya di channel YouTube Radio PRFM kita akan membahas tentang beredarnya informasi bahwa Kota Bandung ditutup. Apakah hal itu benar? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Kabid PDKT di Subkota Bandung bersama Pak Asep Kuswara. Pak Asep, Damang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah kehadiran Pak Asep. Pak Asep, ini dikatakan banyak sekali informasi yang beredar di WA grup keluarga, bahkan mungkin entah itu salah tulis atau seperti apa ya dari teman-teman entah itu netizen dan sebagainya yang mensalahartikan kondisi Kota Bandung di PPKM level 3. Kabarnya Kota Bandung ditutup total. Apakah hal tersebut benar? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dengan TNI Polri dalam rangka menyikapi adanya level 3 PPKM. Jadi kami juga bekerja itu berdasarkan aturan hukum payung yang lebih tinggi. Salah satunya adalah mengenai Imendagri nomor 9 tahun 2022. Begitu juga dengan Perwal nomor 15 tahun 2022. Jadi payung hukum untuk bekerja seperti itu. Jadi apa yang disampaikan tadi sama Mang Ewok mengenai Bandung ditutup itu tidak benar. Jadi penutupannya hanya di 5 gate tol. Salah satunya gate tol Pasir Koja, gate tol Pasteur, gate tol Muhammad Toha, Buah Batu, dan Kopo. Jadi tidak benar untuk penutupan seluruh Kota Bandung. Ditambah malam Minggu, malam Senin adalah beberapa titik jalan yang menimbulkan kerumunan adalah salah satunya di Jalan Lekong Kecil, Jalan Asia Afrika, Jalan di Pati Ukur. Itu untuk malam Minggu dan malam Senin penutupan jalan. Ya. Kalau yang lainnya hanya 5 gate tol aja. 5 gate tol saja yang masuk Kota Bandung gitu Pak Asep. Artinya tidak benar ya bahwa kemarin kita sempat dapat informasi banyak netizen yang bertanya Kota Bandung ditutup total gitu kan aksesnya, jadi itu tidak benar, hanya Sabtu Minggu itu pun ganjil genap gitu ya. Tapi Pak Asep ketika kemarin kan sudah berjalan mungkin pekan pertama ya kemarin ya? Iya. Pekan pertama kemarin seperti apa laporan mungkin? Jadi alhamdulillah dari traffic counting kami di lapangan di 5 gate tol itu ada penurunan ya. Ada penurunan sekitar maksimalnya ada 24%. Salah satunya misalnya di gate tol Pasteur ada penurunan mobilitas sekitar 20,99%. Yeah. Di gate tol Pasir Koja 24,07%, Kopo 5,98%, Muhammad Toha 23,98%, Buah Batu 13,40%. Yeah. Jadi Bermanfaat sekali untuk penutupan 5 gate tol itu ada penurunan mobilitas yang keluar dari Kota Bandung. Kalau Kota Bandung itu masuknya aglomerasi. Betul. Bandung Raya itu bebas, tidak terganjal oleh ganjil genap. Itu salah satu. Jadi bagi para pendengar PR yang mungkin punya kendaraan plat D tapi kebetulan ini tanggal ganjil nih gitu kan, sementara plat nomornya genap, nah itu boleh gitu kan. Tapi kalau yang di luar plat Bandung atau plat Bandung Raya D gitu kan, itu ada pemeriksaan dulu lah, terutama nanti petugas akan ngecek nih kira-kira ini ganjil genap dicek lagi begitu. Tapi Pak Asep, terkadang banyak juga pertanyaan karena kan kita tahu nih Kota Bandung sebagai pusat kota di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, banyak juga orang-orang yang punya kepentingan ya di Kota Bandung. Contohnya ada yang mau ke RSAS untuk berobat. Nah, itu ada pengecualian atau seperti apa, Pak? Jadi kami pemerintah Kota Bandung dengan TNI Polri tidak aturan mati. Kalau misalnya ada kepentingan, misalnya kita orang Kota Bandung, terus pakai plat B, KTP Kota Bandung misalnya, terus kepentingannya mendesak, sah-sah saja, asal komunikasi dengan para petugas di lapangan. Jangan sampai tidak ngomong, tidak apa, belok kiri atau putar balikan, dia putar balik. Jadi tidak semata-mata kalau misalnya yang sangat urgent, misalnya hari ini tanggal 11 misalnya, terus pakai mobil Jakarta tapi genap, misalnya belakangnya 2, tapi dia bawa pasien, urgent, itu sah-sah saja. Di sini juga kami ya udah punya pengecualian gitu. Misalnya aglomerasi boleh, pengecualiannya salah satunya adalah
misalnya kendaraan TNI Polri, terus plat merah, kendaraan diplomatik, penanganan COVID, kendaraan barang, kendaraan umum, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, kendaraan operasional jasa marga, kendaraan dengan TNKB huruf D itu aglomerasi, kendaraan online. Jadi tidak serta-merta umum boleh, online boleh, kan gitu. Betul. Plat D boleh. Yang tidak boleh itu luar kota Bandung, yang notabene hanya untuk main, untuk tidak jelas keperluannya, hanya untuk makan, untuk nginep. Itu sementara. Bukan tidak boleh ke Bandung, tapi untuk sementara. Dalam rangka PPKM level 3 ini, tolong kurangi mobilitas. Itu salah satunya, Kang Fauzi. Betul. Jadi sebelum nanti menyambut bulan Ramadan, kita harus menahan diri ya. Sakirana apa ya Pak Asepnya, terpenting-penting pisan. Sakirana masih bisa di Jakarta, Bogor, dan mungkin asal daerah teman-teman. Bukan kita melarang ya, tapi yuk kita sama-sama, karena kan kondisi kan kita pun agak kaget ya. Sekarang di Bandung, saya terakhir baca kemarin 300-400-an. Iya. Ngeri loh Pak itu. Karena kita, jujur saya masih trauma dengan bulan Juni ya, saat kasus Delta. Juni-Juli ya, kasus Delta naik. Ngeri lah, tapi semoga saja kita bisa lalui ini dengan cepat ya Pak Asep. Tapi Pak Asep, soal ganjil genap ada drama nggak Pak? Artinya dramanya di jalan ya kita kan tahu ya, kadang-kadang mungkin ada pengendara yang ego gitu kan, ketika dijelasin sama petugas dengan baik-baik, nyolot, itu ditemukan nggak Pak di 5G tol? Banyak ya? Kami petugas itu secara humanis memberikan edukasi. Ya kalau dibilang emosi ya pasti emosi. Tapi kita melayani masyarakat. Semarah apapun saya tahan. Segimanapun itu kendaraan, misalnya supir kendaraan atau pemilik kendaraan marah-marah, itu hal wajar. Tapi kalau misalnya mereka berbicara kepentingannya jelas, ada kepentingan yang mendesak, petugas di lapangan juga paham, ngerti. Betul. Tidak akan, nggak boleh. Kecuali kalau mau kemana, mau makan, mau nginep, kan tidak urgent kan gitu. Ya wajarlah kita putar balikan. Ada salah satu, ada kepentingan apa ke Bandung? Saya cuma makan aja Pak. Ya udah balik lagi lah. Bukan nggak boleh ke kota Bandung. Iya, betul. Tapi Pak saya pun saya potong. Saya jadi teringat juga kasus beberapa waktu lalu saya pernah liputan juga ke Pasteur gitu kan, sebelum PPKM level 3 yang sekarang ini. Jadi ada warga asal Jakarta yang punya alasan ingin menjenguk orang tua yang sakit. Nah, itu seperti apa? Apakah itu dikatakan urgent atau seperti apa? Urgent. Boleh saja. Yang penting komunikasi lah. Betul. Petugas itu sudah dibekali kendaraan yang diperbolehkan melintas, walaupun bukan misalnya dia kendaraannya ganjil tapi harinya genap, boleh. Asal komunikasi kepentingannya apa. Betul. Kan gitu. Ya dari awal misalnya sakit lah, mau ke rumah sakit lah yang sangat urgent, kecuali hal yang tidak masuk di akal itu kita putar balikan. Betul. Artinya hade goreng ku baso, hade goreng ku basa ya. Jadi bahasa Indonesianya tuh baik buruknya itu pakai bahasa komunikasi. Jadi jangan karena mungkin petugas, karena kan petugas garagah banyak pakai seragam dan sebagainya itu, tapi ketika menyampaikan mah humanisnya, ketika teman-teman juga, Pak saya mau ini gitu kan, ya biasa aja gitu. Jadi Pak saya ada kebetulan ini, dilihatin buktinya ya Pak, kalau perlu ini ibu saya lagi sakit dan sebagainya, ataupun saya harus ngambil obatnya hanya ada di Bandung atau gimana lah gitu kan, yang relevan, yang istilahnya benar-benar urgent itu mah enggak, karena nanti petugas mah enggak langsung diperbolehkan seperti itu ya. Begitu juga misalnya orang kota Bandung, misalnya Kabupaten Bandung Barat, dia platnya B, kan gitu. Tinggal menunjukkan saya itu asli KTP-nya ya. Kota Bandung, asli Bandung Barat, tinggal melihatkan aja. Gitu. Itu aja. Yang penting komunikasi, kolaborasi dan koordinasi lah di lapangan. Itu dia ya. Karena banyak juga Pak beberapa warga yang ada di Bandung nih beli mobil di Jakarta, jadi platnya B. Belum dimutasi. Karena mungkin nanti nanti padahal ya harusnya sih segera di BBN ya, biar pajaknya masuk ke Kota Bandung ya Pak, ke Jawa Barat lah seperti itu. Nah Pak Asep, lalu itu ganjil genap, lalu soal penutupan jalan, drama pun ada atau seperti apa? Karena banyak yang bilang kan pasti macet lah ya, karena banyak orang yang mungkin entah itu nggak baca berita lah, nggak dengerin PRFM dan sebagainya lah, banyak ya, kok di Asia Afrika ditutup. Nah ada drama juga kah penutupan kemarin? Jadi menyikapi menyikapi penutupan jalan itu harus dengan hati yang bersih. Kita ini harus smart berpikirannya, jangan mengedepankan emosi.
Kalau ini ditutup, saya tidak bisa makan, tidak mungkin. Allah itu maha segalanya. Ya. Jadi yang penting dalam hidup ini harus menyikapi dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih. Betul. Jangan mengedepankan emosi, apalagi mencaci orang kan gitu. Pemerintah hadir bukan untuk menyiksa masyarakat, tapi karena sayang, takut terpapar COVID-19. Betul. Apalagi dengan Omikron. Sekarang ada lagi New Code, COVID baru. Nah, makanya itu. Jadi tolong disikapi lah. Misalnya, sekarang penutupan jalan. Kita penutupan jalan hanya 2 malam kan. Malam Minggu dan malam Senin. Sementara ada 5 hari lagi yang masih dia bisa jualan. Tolong dalam 5 hari itu jaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kurangi mobilitas. Itu salah satunya. Jangan seenaknya. Justru harusnya berterima kasih kepada pemerintah yang telah peduli kepada warganya untuk melindungi supaya tidak terpapar COVID-19. Coba kita berpikir, 7 hari diambil 2 hari aja. Kenapa harus ribut? Kalau misalnya pemerintah melihat bahwa ada jualan di Lengkong Kecil, ada jualan di Pati Ukur, ada yang di sini di Asia Afrika, tapi tidak berkerumun, jaga protokol kesehatan, mungkin melihatnya tidak akan menutup jalan, tidak akan menutup jalan. Menutup jalan bukan berarti tidak boleh lewat, tapi untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan. Takutnya penyebarannya dari situ kapan mau berhentinya masalah COVID? Kalau kita karena apa? Karena dari cipratan ludah kita berkomunikasi, nah itu yang terpaparnya. Makanya pemerintah justru harus berterima kasih warga masyarakat Kota Bandung itu kepada pemerintah Kota Bandung dan kepada TNI Polri yang telah peduli, sudi menutup dan memberikan arahan, menjaga Kota Bandung dari penyebaran COVID. Bukan dicaci, harusnya diapresiasi bahwa pemerintah Kota Bandung itu masih peduli dibanding dengan kota-kota lain misalnya. Itu Kang Fauji. Nah, artinya dengan banyaknya, ya Pak Asep tadi cerita juga ada cacian makian, bahkan ke personal malah ya, ke personal Pak Asep sendiri. Artinya kan ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan itu dijalankan dan pasti ada evaluasi. Nah, inilah waktu yang pas untuk evaluasi, pasti pemerintah pun akan terbuka ya. Artinya ada buka diskusi seperti itu Pak Asep ya. Artinya tidak pokoknya gini aja, enggak kan, pasti ada berbagai pertimbangan seperti itu Pak Asep ya. Betul. Jadi kan gini, kalau masalah COVID itu kesehatan harus jalan, ya, memutus mata rantainya COVID supaya hilang, ekonomi harus jalan. Nah, pemerintah kan tidak seperti yang dibicarakan bahwa Bandung ditutup, tidak. Kan gitu, hanya 5 getol. Sementara yang masuk ke Kota Bandung tuh ada 9. Salah satunya ditambah 5 getol itu tambah Ciberem, Cibiru, Dago, Ledeng. Kan gitu. Ada 9 titik masuk. Cuma yang ditutup itu adalah 5 getol aja. Dan untuk penutupan jalan karena kerumunan cuma 3. Lengkong Kecil, Asia Afrika, dan di Pati Ukur. Nah, jadi jangan berpikiran kalau penutupan jalan itu asumsinya mematikan ekonomi, jangan. Cobalah berpikir, saya mencari rezeki, tapi bagaimana COVID ini supaya cepat hilang. Berarti silakan jualan, tapi dengan daring atau Grab food. Tinggal pesen aja, kan makan di rumah. Satu dengan keluarga aman, jelas di rumah kan tidak ada COVID. Kalau berkerumun kan, misalnya Kang Fauji dengan saya, dengan Akang semua ngumpul. Kang Fauji COVID, nanti nyebar kemana-mana, contohnya. Kan tidak tahu, kan gitu. Nah itu salah satunya. Jadi pemerintahan itu bukan untuk mematikan ekonomi, tapi untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan adanya kerumunan yang jualan. Jualan itu tidak serta-merta harus membabi buta, bukan. Tapi mencari rezeki, tapi kesehatan juga tercapai apa yang diinginkan, memutus mata rantai COVID-19. Dari dulu saya baru 2020 sampai 2022 seperti ini. Dulu kan bebas-bebas saja. Monggo gitu, sesuatu mau sesuatu mau gimana, jungkir balik, jualan gimana. Kan tidak ada, karena tidak ada COVID. Kalau ada COVID, tolonglah. Disimak dengan bijak, dengan hati yang bersih, pikiran yang cemerlang, yang smart. Jangan menuduh
pemerintah menutup apa, bukan. Pemerintah menutup ini bukan semata-mata untuk apa, bukan. Kalau menurut kacamata saya yang melaksanakan, hanya sayang terhadap warganya. Iya. Itu aja Kang Fauji. Dan juga sebenarnya kalau kita diskusi gitu kan, saya pernah diskusi juga dengan beberapa pihak lah dari pemerintah Kota Bandung, pemerintah provinsi dan juga mungkin pemerintah pusat juga. Ketika pemerintah melakukan pembatasan, pemerintah juga rugi. Karena Betul. berpengaruh pada pendapatan asli daerah, Ya. PAD gitu kan. Makanya punten ya Pak ya, kadang-kadang kan banyak apa istilahnya teh ini dibatalkan dulu ataupun ditunda dulu karena memang PAD-nya berkurang karena kan perekonomian bukan hanya warga saja tapi kan pemerintah juga kena juga. Seperti itu ya. Jadi tapi mungkin Pak nih soal ganjil genap dan penutupan jalan di ganjil genap untuk Jumat, Sabtu, Minggu, penutupan di area ini ya Lengkong kecil, Asia Afrika, Lipati Ukur, malam Minggu, malam Senin. Apa nih Pak pesan untuk masyarakat nih Pak kepada seluruh masyarakat agar yuk sama-sama kita paham, yuk sama-sama kita kompak, tidak saling menyalahkan karena ya kalau kita kompak, insya Allah sih kita bisa melalui pandemi ini secara apa istilahnya aman begitu. Ya. Mengapa? Dari awal untuk ganjil genap kita hadir pemerintah Kota Bandung dengan jajaran TNI Polri dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Jadi kami ditutup 5 gate tol itu untuk mengurangi mobilitas. Ya. Alhamdulillah dengan penutupan ini ada penurunan ya. Salah satunya di gate Pasteur itu sampai 20,99% mobilitas dibanding dengan tidak penutupan. Nah makanya kami dari Dinas Perhubungan pemerintah Kota Bandung menghimbau kepada warga masyarakat, tolong ikuti aturan pemerintah yang sudah dicanangkan untuk memutus mata rantai COVID-19 agar COVID itu cepat hilang dari Kota Bandung, khususnya umumnya Indonesia dan dunia, agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa bersilaturahmi, bisa mencari rejeki, bisa berbagi rejeki, bisa beribadah bebas seperti sebelum kita COVID. Makanya kita sikapi dengan bijak, dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang pintar, yang smart, walaupun kita ada penutupan jalan dalam rangka membubarkan kerumunan, itu salah satu dari pemerintah dan TNI Polri dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Jadi tolong disikapi dengan bijak bahwa pemerintah itu sayang kepada warganya, jangan kita mati sia-sia karena COVID gitu aja. Betul, karena sudah banyak korban juga ya. Dan juga takutnya ini Pak Asep ngomongin prokes-prokes, Mang Oyong ngomongin prokes-prokes, kita pakai masker kok ya, tenang ya. Kita dibuka karena biar jelas ya Pak, takutnya nanti diedit. Ada yang edit gitu kan, suaranya kemana gitu kan. Nih saya pakai double juga nih, Pak Asep juga menggunakan ya, jadi seperti itu. Jadi intinya tentunya Anda bisa simak terus berbagai informasi dan juga berbagai perbincangan yang hadir di podcast bersama Mang Ewok, tentunya dalam catatan Mang Ewok di 107,5 PRFM Channel. Nantikan podcast selanjutnya tentunya di PRFM. Sampai jumpa. Hatur nuhun.